Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis statistik saya berdasarkan data penjualan beras di sebuah toko. Jadi melalui data ini kita tidak hanya melihat angka, tapi juga melihat memahami pola dan informasi penting yang tersembunyi di baliknya. Di sini saya akan menentukan mean, rata-rata ukur, median, modus, kuartil ketiga dari 15% 43, simpangan baku, dan simpangan rata-rata dari soal di atas. Sebelum lanjut mungkin maaf jika ada suara hujan karena lagi hujan. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama adalah mean ini. Di langkah awal yang saya lakukan itu adalah menentukan titik tengah dari setiap kelas. Ini titik tengah ini diambil dari rata-rata batas bawah dan batas atas setiap interval. Setelah mendapatkan seluruh titik tengah ini, saya mengalihkannya dengan frekuensi kelas masing-masing. Setelah itu semua hasil perkalian tersebut saya jumlahkan hingga mendapatkan total keseluruhan, yaitu ini total keseluruhannya adalah 35,5. Oke, mari kita lanjut. Yang kedua adalah rata-rata ukur, yaitu geometric mean. Langkah awal yang saya lakukan adalah dari rumus ini menghitung geometric mean, lalu mencari logaritma dari setiap titik kelas. Melalui logaritma ini kemudian saya kalikan dengan frekuensi masing-masing. Setelah semuanya dijumlahkan, hasilnya dibagi dengan jumlah frekuensi total. Tahap berikutnya adalah mencari nilai antilog dari hasil pembagian tadi untuk memperoleh nilai geometric mean sebenarnya. Jadi melalui langkah-langkah tersebut, nilai geometric mean yang diperoleh adalah 34,636. Oke, mari kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah median. Di langkah awal yang saya lakukan adalah mencari posisi data tengah dari keseluruhan data dengan jumlah data 40. Masih bingung 40 dari mana adalah ini. Tambahkan ini jumlahnya 40. Lalu posisi median dihitung karena posisi median sudah terlihat, yaitu karena posisi median sudah terlihat yaitu 23 ini, dan 23 ini berada di kelas 31 sampai 35. Dari perhitungan tersebut ini buatnya bingung 30. Kenapa kok 30,5? Karena sudah dikurang dengan ini L batas bawah atau kelas median. Jadi 31 ini dikurang 0,5 jadi 30,5. Jadi setelah perhitungan tersebut median ini bernilai 35,5. Oke, mari kita lanjut. Yang keempat adalah modus. Langkah apa yang saya lakukan adalah ini, tentukan kelas modus yang saya tentukan dengan melihat kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi pada data ini kelas 31 sampai 35 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 15. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Sehingga menjadi kelas modus. Setelah menentukan kelasnya, saya menggunakan rumus modus yang mempertimbangkan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dan sesudahnya. Dan ditentukan diperoleh nilai modus yaitu sebesar 3,44 ini. Mari kita lanjut ke nomor 5, kuartil ketiga ini. Jadi langkah awal yang saya lakukan adalah menentukan kelas kuartil ketiga ini, yaitu 3/4 dari jumlah total data. Dengan jumlah total data 40 tadi, posisi ketiga ini berada pada data ke-30. Setelah melihat frekuensi kumulatif ini, data tersebut berada pada kelas 36 kelas 36 sampai 40.
Data ke-30 tadi berasal dari ini jika dijumlahkan sudah 31. 30 juga masih depannya 31. Kemudian saya menggunakan rumus kuartil per kelompok yang membutuhkan batas bawah kelas, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, frekuensi kelas Q3 serta panjang kelas, dan ditemukan hasil akhir nilai modusnya adalah ketika nilai kuartil ini adalah kuartil Q3 nya adalah 39875. Oke, mari lanjut lagi. Desil yaitu menentukan desil 15. Tentukan letak desil ke-15. Jadi hasil akhirnya adalah tidak dapat dihitung karena desil hanya sampai desil ke-9. Jadi desil ini adalah nilai membagi data menjadi 10 bagian sangat besar. Karena ini desil ke-15 tidak dapat dihitung atau tidak ada karena desil hanya sampai desil ke-9. Kita lanjut ke nomor 7, persentil ke-43. Langkah awal yang saya lakukan adalah menentukan kelas persentil ke-43 ini. Posisi persentil 43 adalah data ke ini dengan jumlahnya 17,2. Selanjutnya saya menggunakan rumus persentil per kelompok untuk memasukkan batas kelas frekuensi kumulatif sebelumnya, frekuensi kelas dan panjang kelas. Ini dan ditemukan hasil akhirnya adalah ini 33,565. Oke, mari kita lanjut ke nomor 8, yaitu simpangan baku. Jadi langkah awal yang saya lakukan adalah menggunakan nilai tengah, ini frekuensi min max yang sudah dihitung sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah yang tersebut selanjutnya adalah menghitung selisih antara titik tengah setiap kelas dengan nilai mean. Selisih tersebut kemudian saya kuadratkan lalu saya kalikan dengan frekuensi kelas masing-masing. Setelah seluruh nilai tersebut dijumlahkan, nih, hasilnya digunakan untuk menghitung varian terakhir. Nilai varian tersebut saya akarkan untuk mendapatkan simpangan baku, dan ditemukan simpangan baku yang diperoleh adalah 6,5974. Oke, mari kita lanjut ke nomor 9, yaitu simpangan rata-rata. Menentukan simpangan rata-rata, langkah awal yang saya lakukan adalah menghitung simpangan rata-rata ini memakai rumus ini. Saya tambahkan di sini. Lalu saya mencari selisih absolut antara titik tengah setiap kelas dengan nilai mean. Selisih tersebut saya kalikan dengan frekuensi masing-masing kelas. Tadi di awal ini frekuensinya. Nih, frekuensi. Kemudian seluruhnya saya jumlahkan. Setelah itu hasilnya saya bagi dengan total frekuensi, dan dari hasil perhitungan yang saya lakukan ini ditemukan yaitu simpangan rata-ratanya adalah kuning. Hasil dari ini adalah 5,33 sampai 5,3375. Ini dari seluruh perhitungan ini dapat kita lihat bahwa statistik yang saya buat ini memiliki peran penting dalam memahami pola dan variasi suatu data. Analisis ini membantu kita untuk melihat penjualan beras secara lebih akurat dan menyeluruh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.